Oke, baiklah anak-anak. Halo, selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabar semua anak-anak ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya anak ya? Sehat, Bu. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat, baik. Semua pada semangat ya anak-anak siang ini. Semangat. 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 Kelihatannya semangat semua nih anak-anak ibu nih. Di siang hari ini. Supaya lebih semangat, ibu mau kasih pantun, mau dengar nggak? Boleh, Bu. Mau. Nanti kalau ibu kasih pantun yang semangat ya bilang iya. Atau nanti bilang cakep atau asik. Gitu ya nak ya. Ya, Bu. Oke, baik nak. Ibu akan mulai pantunnya. Beli ragi bikin roti. Cakep. Roti dipanggang baunya wangi. Cakep. Ibu ucapkan selamat siang dari hati untuk siswaku yang sangat kusayangi. Bukan main, Bu. Tepuk tangan buat kita semua. Semangat ya nak ya. Biar makin double semangatnya, biar sesekali kita berpantun, karena pantun kita ini kan bagian dari budaya bangsa kita, apalagi dari daerah kita, dari daerah Kepri, sudah terbiasa dengan berpantun ria. Nak, tolong kameranya nak diaktifkan semua nak. Oke nak, ibu akan coba cek kehadiran kita dulu. Di sini yang sudah hadir adalah Jevanya. Hadir, Bu. Muhammad Naksia. Saya, Bu. Arianto ada. Saya, Bu. Julia Nikasari. Julia, suaranya tolong di mute-nya dibuka dulu nak. Amanda. Amanda, kameranya kayaknya belum aktif nih suaranya. Evan. Hadir, Bu. Salsa. Hadir, Bu. Kameranya tolong aktifkan Salsa. Tak bisa on kamera lama-lama. Oh, karena jaringan ya nak ya. Iya baik, mudah-mudahan jaringannya nggak masalah. Karena kita semua di sini sudah hadir, semoga jaringannya semua aman dan tidak ada kendala ya nak ya. Masih semangat ya Nana? Masih, Bu. Baiklah, biar makin kita tetap semangat. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk doa pembuka supaya menjadi berkah kegiatan kita dan ilmu kita. Minta tolong untuk anak ibu Naksia dipimpin doa pembuka dulu nak. Siap, Bu. Baiklah kawan-kawan, selamat siang. Sebelum kita melaksanakan Zoom kita di siang ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberikan kelancaran. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Naksia sudah mimpin doanya. Bu, sama-sama. Oh iya, sudah pada makan siang belum nak? Dah, Bu. Sudah, siapa yang belum? Itu makan siang itu perlu nak ya, supaya kita tetap fokus, konsentrasi, supaya imun tubuh kita tetap sehat dan kuat. Kita harus tetap makan siang ya nak ya. Ya, Bu. Baik, sekarang Ibu mau menyampaikan bahwa topik kegiatan kita pada hari ini adalah tentang kebiasaan belajarku, kunci kesuksesanku. Di mana kegiatan kita ini di sini kita akan saling mendengarkan informasi, mungkin ada tanya jawab dan juga nanti boleh siapa yang ingin bertanya atau menanggapi silahkan ya nak ya. Di mana kegiatan kita ini, tujuan kegiatan kita ini ada 4 tujuan ya nak ya, yaitu yang pertama supaya Ananda mampu memadukan tips belajar yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, supaya Ananda mampu menemukan manfaat memiliki kebiasaan belajar yang baik. Lalu yang ketiga, supaya Ananda mampu mempertahankan ciri-ciri kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat, supaya Ananda mampu mendesain strategi rencana mengelola kebiasaan yang baik. Nah, dalam kegiatan kita ini nanti kita bisa saling sharing
waktu kegiatan kita kurang lebih 40 menit ke depan ya nak ya. Nah, dalam kegiatan kita ini kita tidak perlu merasa tegang atau khawatir atau misalnya dia bingung. Kita santai dan rileks ya nak ya. Ya Masih Bu. semangat. Nah, Ibu mau ada sedikit permainan nih supaya kita semakin kompak, semakin rileks. Coba ini nanti kalau Ibu menyebutkan namanya, sebutkan nama masing-masing, lalu warna kesukaannya. Siapa yang duluan nanti menyebutkan diikuti oleh yang nama yang kedua, yang ketiga, lalu yang kedua memulai dari awal nama dan kesukaannya. Kira-kira paham nggak, Nak? Paham, Bu. Paham. Coba siapa yang mau mulai? Ibu atau siapa nih? Ibu. Ibu dulu. Oke, baik Ibu dulu. Nih, nanti siapa yang Ibu sebutkan namanya, dia langsung menyebutkan nama Ibu dan warna kesukaan Ibu. Lalu yang seterusnya begitu bergilir, tapi dimulai dari awal tadi. Siap ya nak ya? Oke. Preti Ungu. Naksia. Preti Ungu. Naksia. Nama Naksia dan warna Naksia. kesukaanmu. Oh, Muhammad Naksia Jaduk Singonegoro. Hitam. Oke, lanjut. Arianto. Preti ungu, Naksia hitam, Arianto kuning. Ya, mantap. Lanjut, Amanda. Preti ungu, Natsya hitam, Arianto kuning, Amanda kuning. Nah, benarkah itu teman-temannya warnanya? Betul? Bu. Betul. Lanjut. Salsa. Preti ungu, Naksya hitam, Arianto kuning, Amanda merah, Salsa biru. Oke. Benar ya teman-teman? Benar nggak itu warna kesukaannya? Benar. Benar. Sekarang Jevannya. Kameranya tolong Jevannya. Bisa Bu. Lanjut Jevannya. Oh, jaringan ya. Silakan lanjut Jevannya. Preti ungu, Naksya hitam, Arianto kuning, Amanda merah, Salsa biru, Jevanya merah. Oke, betul ya. Betul nggak teman-teman warna kesukaannya? Betul. Sekarang siapa yang belum ya? Julpia. Preti ungu, Naksya hitam, Arianto kuning, Amanda merah, Salsa biru, Zevanya merah, Fajri hijau. Nah, betul nggak tuh teman-temannya tuh? Betul. Betul. Berarti kalian sudah terfokus konsentrasinya. Kalian bisa belajar mengenal warna kesukaan temannya. Berarti kalian sudah punya trik untuk menghafal supaya ingat. Kalian mungkin berusaha menghafal atau dengan mencatat. Jadi sehingga bisa mengingat dan menyebutkan kembali. Ya nak ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang anak-anak sudah siap ya untuk selanjutnya. Semoga tetap semangat. Ibu akan menampilkan sesuatu nih nak. Menampilkan sesuatu di sini media untuk materi kita. Yang mana yang sesuai dengan topik kita hari ini. Sebentar ya nak ya, Ibu tampilkan dulu ya. Sudah kelihatan anak-anak Ibu? Sudah. Anak Ibu Sudah, Bu. kelihatan? Sudah, Bu, sudah. Belum. Oke. Di sini kegiatan topik kita hari ini adalah kebiasaan belajarku, kunci kesuksesanku. Nah, mungkin selama ini anak-anak Ibu mungkin yang belum tahu kira-kira seperti apa sih kebiasaan belajar kita itu. Nah, karena kebiasaan belajar itu ada kebiasaan belajar yang baik, bagaimana kebiasaan belajar yang tidak baik. Di sini mungkin di antara kita ada yang merasa masih bingung, seperti apa sih kebiasaan belajarnya selama ini, apakah sudah baik atau apakah tidak baik. Nah, yang jelas kebiasaan belajar kita itu nak adalah merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya prestasi belajar siswa. Nah, kira-kira anak-anak Ibu yang di sini ada nggak yang memiliki kebiasaan tertentu? Mungkin seperti apa kebiasaan belajar yang kamu miliki selama ini?
Siapa yang coba bisa menyebutkan? Kebiasaan belajar yang bagaimana yang selama ini kamu lakukan? Mungkin Naksia? Bangun lebih awal, memahami isi atau kesimpulan materi yang kita pelajari. Oh gitu. Jadi berarti kamu bangun lebih awal ya, terbiasa dia bangun lebih awal ya. Ya, Bu. Mungkin ada yang lain yang mau mencoba memberikan dia kebiasaan belajarnya yang bagaimana selama ini? Mungkin Arianto, seperti apa kira-kira kebiasaan belajarmu selama ini, Nak? Tidak membuka sosial media saat belajar. Oh, kamu tidak membuka sosial media saat belajar. Berarti kamu belajar di seperti apa? Kamu di tempat yang tenang atau gimana? Di tempat yang sunyi, Bu. Oh, di tempat yang sunyi. Kalau yang lain bagaimana? Mungkin Salsa gimana selama ini kebiasaan belajarnya? Belajar sambil mendengarkan musik. Oh, Salsa belajar sambil mendengarkan musik. Baik. Kalau Julfia? Kami biasanya belajar sebelum tidur, Bu. Belajar sebelum tidur, malam hari? Ya. Berarti belajar malam hari, baik. Oke, Ibu lanjutkan ya, Nak ya. Nah, tadi kan ada beberapa kebiasaan belajarnya yang lain. Nampak nggak, Nak? Kelihatan nggak, Nak? Takut ada masalah jaringan. Jadi kalau Ibu bertanya, tolong disaut, Nak. Takut jaringan terputus atau bagaimana? Nampak, Bu. Nampak? Nampak, Bu. Salsa nampak? Nampak. Nah, di sini kebiasaan belajar tadi kan ada yang tempat yang sunyi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Arianto. Kebiasaan belajar yang harus ada di tempat yang tenang. Ada juga yang harus sambil mendengarkan musik. Tadi siapa ya yang sambil mendengarkan musik tadi? Oh iya, sambil mendengarkan musik. Ada juga yang belajar harus di luar rumah atau belajar harus berkelompok. Nah, misalnya yang belajar sama teman-temannya harus belajar berdua atau belajar di taman, di pekarangan rumah seperti yang ada contoh di gambar ini, Anak ya. Ya, Bu. Nah, ini kelihatan, Nak? Kelihatan, ya. Bu. Di sini apa saja ya tips dan trik belajar yang baik? Ibu minta tolong dulu Naksia baca dulu, Nak. Apa saja tips dan trik belajar yang baik? 1. Belajar sesuai dengan kira sendiri. Kita harus memiliki nilai dan keinginan untuk belajar. Terus lanjut. Tujuan yang ingin kamu capai. Lanjut. Harus mau atau rajin membaca, ulangi materi yang telah dipelajari. Rajin membuat catatan atau ringkasan materi. Membuat rencana belajar. Bentuklah kelompok belajar. Belajar dengan serius dan tekun. Cobalah praktekkan apa yang baru kamu pelajari. Menjadi aktif, bertanya dan ditanya. Belajar dari berbagai sumber dan media. Nah, terima kasih Naksia sudah membacakan. Kira-kira Naksia dari antara beberapa ini tips dan trik ini sudah ada belum yang selama ini kamu lakukan, Nak? Ada yang belum, Bu? Yang mana yang belum ya? Atau yang sudah, yang bagaimana, yang belum, yang bagaimana, Nak? Yang belum membentuk kelompok belajar. Kalau buat kelompok tuh biasanya jarang belajar juga, Bu. Oh gitu. Kalau yang sudah, yang mana kira-kira dari tips belajar yang baik ini, yang sudah pernah? Ulangi materi yang telah dipelajari. Mengulangi materi yang telah dipelajari, baik. Kalau Amanda, yang mana Amanda? Gambarnya hilang, Bu. Gambarnya hilang. Ya, mungkin jaringan sebentar ya, Nak ya. Sudah nampak? Nampak, Nak? Amanda? Belum ada, Bu. Oh, udah, Bu, udah. Kira-kira Amanda yang mana yang sudah dilakukan nih tips belajar yang baik nih?
Kalau yang kami lakukan ya belajar dengan serius dan tekun. Oh, baik. Kalau Arianto, yang mana, Nak? Yang sudah, Bu. Mm-mm. Membuat rencana belajar, Bu. Oh, membuat rencana belajar. Baik. Oke, kita lanjutkan, Nanya ya. Itu adalah tips dan trik belajar yang baik yang bisa nanti mungkin sebagian sudah ada yang melakukan dan ada juga yang belum dan akan nanti bisa dilakukan bersama-sama ya, Nak ya. Ya, Bu. Lalu ini apa sih kira-kira manfaat-manfaat belajar yang baik? Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Tolong dulu dibacakan dulu, Nak. Salsa nampak, Salsa? Salsa masih adakah jaringan, Salsa? Sudah, Bu, nampak. Silakan, Nak. Tolong dibacakan dulu, Nak. Apa sih manfaat-manfaat belajar yang baik? 1. Mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih banyak sehingga wawasan kita menjadi bertambah. 2. Mengalami perubahan. 3. Bisa menjadi manusia yang benar. 4. Mendapatkan nilai yang baik. 5. Bisa menyelesaikan masalah. 6. Bisa hidup dengan kelas. Terakhir, bisa membahagiakan orang tua. Baik, terima kasih untuk Salsa sudah bantu membacakan. Jadi anak-anak, ini di sini ada beberapa manfaat-manfaat belajar yang baik. Siapa nih kira-kira yang sudah merasakan manfaat belajar yang baik dari sini? Coba siapa yang mau menanggapi? Kira-kira manfaat yang belajar yang baik yang sudah kamu rasakan selama ini yang mana nih? Naksia ada, Nak? Manfaat belajar yang baik, kira-kira yang mana yang sudah pernah kamu alami? Bisa menyelesaikan masalah. Oh, jadi selama ini ternyata setelah kamu belajar bisa membantu kamu untuk menyelesaikan suatu masalah ya, Nak ya? Ya, Bu. Oke, yang lain? Yang lain gimana? Untuk Amanda gimana, Nak? Ada manfaat belajar yang baik yang pernah kamu rasakan, Nak? Ada, Bu, mendapatkan nilai yang baik. Mendapatkan nilai yang baik terus? Baru bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih banyak sehingga wawasan menjadi bertambah. Oh, bagus. Bagus ya. Jadi itu ya, Nak ya. Ini adalah manfaat belajar yang baik. Di sini sudah ada yang merasakan, mungkin ada yang belum. Untuk kedepannya, jika kita memiliki kebiasaan belajar yang baik, ini adalah bagian dari beberapa manfaat yang akan kita rasakan jika kita nanti memiliki kebiasaan belajar yang baik. Oke, kita lanjut ya, Nak ya. Nah, sekarang ciri-ciri kebiasaan belajar yang baik itu kira-kira bagaimana sih? Tolong dulu bacakan dulu siapa yang tadi. Untuk Evan, tolong dibaca, Evan. Ciri-ciri kebiasaan belajar yang baik nih. Yang 1, membaca dengan metode keseluruhan kepada bagian. 2, membaca dengan metode keseluruhan kawan baca. 3, membaca dengan pertempuran Aniara keseluruhan dan bagian. Membaca dengan metode resitasi. Ya. Jangka waktu baca buku. Belajar dengan mengulang membaca. Maka dan aktif mencari tahu. Dalam hubungan dan ingatan, rajin bertanya dan menggunakan berbagai sumber media belajar. Terima kasih untuk Evan yang sudah menjawab. Tolong, Nak, yang itu yang tidak bagaimana berbicara, mic-nya dimatikan mikrofonnya, tapi kameranya dinyalakan supaya tidak terganggu suara-suara di sini yang di sekitar kita. Hanya mikrofonnya dimatikan, tolong. Nanti kalau sudah bagian berbicara boleh diaktifkan. Nah, itu tadi, Nak ya, sudah kita sama-sama perhatikan. Ini adalah ciri-ciri kebiasaan belajar yang baik. Tadi sudah dibacakan.
Kira-kira sudah ada yang memiliki ciri-ciri kebiasaan belajar yang baik ini belum selama ini, Nak? Siapa yang sudah memiliki ciri-ciri kebiasaan yang baik seperti ini nih? Sudah, Bu. Udah, Arianto sudah. Kira-kira yang mana ciri-ciri kebiasaan belajar kamu di sini? Salah satu. Belajar yang cukup. Oh gitu, baik. Kalau untuk Julpia? Julpia yang mana kira-kira ciri kebiasaan belajar yang sudah kamu lakukan? Yang atau selama ini kira-kira Julpia sudah laksanakan? Mana Julpia? Pembagian waktu belajar yang tepat, Bu. Membagi waktu belajar yang baik, ya. Mungkin di antara kita sudah ada yang memiliki ciri-ciri tersebut, tapi ada yang belum. Nah, jika itu adalah salah satu ciri-ciri, kita bisa mencoba untuk melihat ciri-ciri ini. Nah, di sini ada harus membaca dengan metode keseluruhan dan bagian. Contohnya nih, ada juga, tolong suaranya di-mute-kan, Nak, untuk mikrofonnya bagi yang tidak berbicara. Terus ada rajin bertanya dan menggunakan berbagai sumber media belajar. Nah, baik ya, Nak ya, ini adalah ciri-ciri sebagian dari ciri-ciri belajar yang baik. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ini ada kebiasaan belajar yang tidak baik. Nah, ada berapa di sini, Nak? Nampak di sini ciri belajar yang tidak baik? 6, Bu. 6. Ada 6. 6. Tolong dulu Jevanya, nampak, Nak? Nampak, Bu. Coba dulu dibacakan, Nak. Apa nih kebiasaan belajar yang tidak baik apa aja? Tidak baik. Bagaimana itu mencapai 2 membaca dan menunda tugas, 4 belajar tidak bertahap, 5 tidak fokus atau tidak konsentrasi, dan 6 belajar larut malam. Iya, terima kasih Jevanya. Ini jaringan Jevanya agak kurang stabil, makanya dia agak hilang-hilang suaranya, Nak ya, tapi masih terdengar ya. Jadi di sini ada 6 nih kebiasaan belajar yang tidak baik, misalnya mencontek, malas membaca, menunda tugas, belajar tidak bertahap, tidak fokus atau tidak konsentrasi, dan belajar larut malam. Kira-kira ini siapa yang memiliki kebiasaan belajar yang tidak baik nih? Contohnya di sini. Ada nggak dari Jevanya tadi yang baca tadi, apa yang kira-kira kamu lakukan nih yang tidak baik ini? Ada nggak salah satu? Jevanya? Mana Jevanya? Mbak hilang. Kira-kira yang mana? Malas membaca. Yang mana? Malas membaca. Oke, itu adalah salah satu ciri yang tidak baik. Kalau Naskia yang mana, Naskia? Kalau kami sih 1, Bu. Yang mana tuh? Nyontek. Oh, mencontek. Itu kebiasaan belajar yang tidak baik ya, Nak ya? Itu Ya, satu Naskia ya. Iya. Nggak boleh ya, Nak. Karena Memang tadi tak ada boleh. loh tips dan trik belajar yang baik. Itu bisa dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan belajar yang tidak baik ini ya, Nak. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini kelihatan, Nak, ini strategi membentuk kebiasaan belajar yang baik. Kira-kira siapa yang bisa coba untuk membantu membaca nih? Ada Naskia, coba bantu Ibu Naskia. Strategi membentuk kebiasaan belajar yang baik. Strategi membentuk kebiasaan belajar yang baik. 1. Periksa kebiasaan dirimu. Jangan paksakan diri. Bagi materi belajar beberapa bagian. Mencatat, memiliki ruang belajar. Membuat diagram dan ringkasan. Membuat jadwal. Berarti melakukan usaha ekstra. Oke, Bu. Usaha ekstra. Oke, terima kasih Naskia. Jadi ini adalah strategi membentuk kebiasaan belajar yang baik ya. Nanti kalau kamu ingin membentuk atau membangun kebiasaan belajar kamu yang baik, lakukanlah tahapan-tahapan ini, Nak ya. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu.
Nah, ini harus kamu memeriksa kebiasaan dirimu selama ini bagaimana. Apakah sudah baik atau belum. Yang belum itu silahkan disingkirkan. Yang kebiasaan belajar yang baik silahkan dilanjutkan, dipertahankan. Lalu jangan memaksakan diri. Harus secara bertahap. Lalu materi belajar ke dalam beberapa bagian. Mencatat, artinya di sini mencatat, kamu harus mencatat poin-poin penting dari pelajaran kamu. Memiliki ruang belajar, bisa misalnya ada tempat khusus kamu untuk membaca. Tolong nak, suaranya dimute-kan dulu nak, biar ibu menjelaskan. Nah, di sini tadi kamu harus memiliki ruang belajar yang khusus, misalnya di kamar atau di ruang tamu atau di tempat tertentu supaya kamu bisa fokus dengan belajar. Yang keenam, membuat diagram atau ringkasan. Misalnya nih, membuat diagram atau ringkasan nih tentang materi yang kamu pelajari selama proses pembelajaran. Buatlah semacam diagram atau tabelnya atau skemanya atau ringkasannya. Supaya untuk mempermudah kamu mengingat untuk mempelajari kembali. Lalu membuat jadwal, artinya di sini jadwal adalah jadwal belajar. Nah, kamu tentukan jadwal belajar kamu yang tepat, biasanya dari jam berapa sampai jam berapa, misalnya apakah malam ataukah pagi, jadi harus jadwalnya itu rutin kamu susun. Lalu berlatih, artinya kamu harus mencoba, membiasakan diri. Hari ini, besok, minggu depan secara terus-menerus. Melakukan usaha ekstra, jadi melakukan usaha ekstra artinya kamu harus mencoba untuk tetap bertahan melakukan kebiasaan yang baik itu. Kalau kira-kira kamu sudah bosan atau boring, mungkin bisa relax dulu, relaksasi dulu, atau santai dulu, nanti besok dilanjutkan lagi dengan kebiasaan yang baiknya. Kira-kira paham ya nak ya? Paham. Paham, Bu. Nah, baik, terima kasih. Mungkin kira-kira itu materi yang Ibu tampilkan untuk saat ini. Sebentar ya nak ya. Kira-kira anak-anak Ibu ada yang mau bertanya atau menanggapi dari materi kita ini, nak? Silakan yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya kira-kira dari materi kita ini? Mungkin ada yang mau bertanya, siapa salah satu? Ini ada yang keluar ya barusan ya, anak siapa mana? Pasti ada gangguan jaringan lagi nih keluar nih. Mungkin jawabannya ada yang mau ditanya, nak? Jadi suaranya belum di-mute-kan? Ya. Gimana? Tak dengar, Bu. Suara Ibu putus. Tak kedengaran. Suara Ibu kedengaran. Yang lain gimana suara Ibu? Kedengaran nggak, nak? Nah. Dengar. Salsa dengar? Arianto dengar Ibu, nak? Dengar, Bu, dengar. Oke. Ini soalnya udah hilang satu-satu nih. Soalnya di sini sisa siapa Naksia. Dia keluar kayaknya jaringan. Barusan dia chat Ibu gangguan jaringan, Bu. Saya tiba-tiba keluar katanya. Nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Nah, jadi dari kegiatan kita tadi materinya, kalau tidak ada yang mau bertanya atau menanggapi, kira-kira siapa yang mau ingin memberikan kesimpulan dari materi kita yang kita lakukan tadi? Siapa? Saya, Bu. Arianto. Arianto gimana, nak? Baik, Bu. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu ada 11 tips dan trik belajar yang baik. Dan yang kedua, ada 10 belajar yang baik. Dan yang ketiga, ada 10 strategi membangun belajar yang baik. Itu aja, Bu. Oh, gitu ya, nak ya. Itu aja Arianto. Makasih Arianto. Ternyata menurut Arianto tadi setelah menyimak materinya ada beberapa tips, trik dan belajar yang baik, lalu manfaat belajar yang baik dan ciri-ciri belajar yang baik ya Arianto ya. Ya, Bu. Lalu ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan, nak?
dari materi kita, siapa kira-kira yang ingin memberikan kesimpulan? Kalau tidak ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi, kira-kira dari kegiatan kita ini, siapa yang ingin memberikan kesan dan pesan dari kegiatan kita tadi dari awal Saya, Bu. sampai siapa? Amanda, siapa nih tadi yang ini? Amanda ya? Saya, Bu. Silahkan Amanda. Ya, Bu. Kesan-pesan yang saya peroleh dari kegiatan ini adalah saya menjadi tahu jenis-jenis kebiasaan belajar yang baik dan jenis-jenis kebiasaan belajar yang tidak baik. Karena selama ini kebiasaan belajar yang saya ada yang tidak baik, belajar terlalu larut malam. Oh gitu. Menurut Amanda dia kesan yang dirasakan, Amanda jadi tahu ya ciri-ciri belajar yang baik itu gimana, yang tidak baik itu seperti apa gitu ya Nak ya. Karena selama ini ternyata Amanda memiliki kebiasaan belajar larut malam ya. Oke, ada yang lain yang ingin memberikan kesannya? Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kesimpulan dari kegiatan kita ini adalah seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi, Arianto. Itu kita dari kegiatan materi kita ini adalah bahwa kebiasaan belajar yang baik itu akan menentukan kesuksesan kamu dalam mencapai prestasi belajar nanti, yaitu bahwa cara kebiasaan belajar yang baik itu ada beberapa, yaitu membaca dengan metode keseluruhan, membaca dengan metode campuran, ada juga dengan jangka waktu yang cukup, pembagian waktu, membatasi kelupaan dengan menghafal, dan juga kecepatan belajar yang dihubungkan dengan menghafal dan jangka waktu yang tepat. Lalu tadi ada tips dan trik belajar yang baik, kita harus memiliki niat atau keinginan belajar yang baik, belajar sesuai dengan cara kita sendiri, ya, dengan cara kita sendiri yang nyaman bagaimana, dan rumuskan tujuan belajar yang ingin kamu capai. Lalu ulangi materi yang ingin kamu pelajari, juga membuat rencana belajar, dan juga membentuk kelompok belajar, dan mencoba mempraktekkan apa yang kamu pelajari, dan juga aktif bertanya, dan untuk ditanya pada saat proses pelajaran. Lalu tadi ada juga manfaat-manfaat kebiasaan belajar yang baik itu, kita bisa nanti mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih banyak, jadi sehingga wawasan kita menjadi bertambah. Lalu kita bisa berkembang dan mengalami perubahan. Lalu nanti mendapatkan nilai yang baik, kita menjadi idola di sekolah, dan bisa menjadi bintang kelas, dan juga membahagiakan kedua orang tua. Nah, lalu tadi juga ada cara kita untuk membentuk atau membangun kebiasaan belajar yang baik, yaitu kita harus memeriksa kebiasaan baik kita selama ini, apakah sudah baik atau belum. Dan yang kedua, jangan memaksakan diri. Yang ketiga, bagi materi belajar dalam beberapa bagian. Yang ketiga, berpikir dalam bahasa yang sedang kamu pelajari. Mencatat dan memiliki ruang belajar yang nyaman, yang khusus, dan juga membuat diagram-diagram materi atau ringkasan, dan juga membuat jadwal dan berlatih. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi kita untuk pertemuan kita kali ini. Karena waktu kita sudah hampir habis ya Nak ya. Tapi setelah materi kita ini, Ibu ada ingin memberikan link Google Form lembar kerja kalian. Dari materi kita tadi, Ibu akan memberikan Google Form-nya. Saya akan bagikan di grup WhatsApp kita. Tolong dibuka grup WhatsApp-nya, Nak. Di situ ada lembar kerja peserta didik. Caranya di situ sebentar. Ibu pandu kalian untuk cara mengisinya, Nak ya. Ya, Bu. Sebentar. Iya, Bu. Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Sebentar. Kelihatan, Nak? Sudah, Bu, sudah. Nah, coba dibaca dulu untuk Arianto.
sebentar, Bu. Lembar kerja. Yang pertama, cermati gambar berikut. Kiki sering mengantuk saat belajar. Belajar pagi hari karena sering terlalu tidur larut malam mengerjakan tugas. Sebutkan tips dan trik belajar yang baik supaya semangat belajar. Arianto, sebentar nak. Berarti kelihatan ya nak ya? Biar Ibu jelaskan dulu nak ya. Jadi ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, maksud Ibu nanti anak-anak silahkan diisi, dikerjakan sekarang linknya. Nanti kita kumpulkan biar kita bahas bersama-sama. Di sini caranya paham ya? Bisa ya? Sudah terbiasa dengan Google Form-nya ya nak ya? Iya Bu. Gimana dengan yang lain? Kelihatan nak? Kelihatan, Bu. Nah, coba Ibu berikan waktu sekitar 2 menit untuk membuka linknya. Silahkan diisi nak, langsung dikirim supaya kita bahas bersama-sama. Bisa nak? Bisa Bu. Bisa. Oke, silahkan dikerjakan dulu nak. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya di sini langsung. Jika tidak ada, bisa kita langsung mencoba membahas jawaban dari anak-anak sekalian. Silahkan diisi dulu nak, Arianto dan teman-temannya yang lain. Iya Bu. Di situ diisi dengan berupa paragraf yang untuk soal nomor 1 dan sampai 4 silakan diisi dengan kalimat yang sudah kamu pahami selama tadi materi. Lalu yang untuk soal nomor 5 itu adalah di situ kamu membuat desain. Soal nomor 5 pertanyaannya gimana Julpia? Yang untuk nomor 5 ini tadi Ibu sudah tampilkan Julpia. Bisa bacakan pertanyaan soal nomor 5. Suaranya belum dibuka nak, sebentar. Ibu coba ini sebentar nak. Nah, kelihatan nak yang soal nomor 5? Coba baca dulu Julpia. Buatlah desain rencana yang akan kamu lakukan dalam mengelola kebiasaan belajar kamu selanjutnya. Berupa mind map, bagan, skema. Lalu jawaban foto akan dikirimkan melalui WA group ya. Oke. Paham maksudnya kan Julpia? Paham Bu. Oke, yang lain silakan sambil dikerjakan nak. Kalau sudah selesai kasih tahu Ibu. Bisa dibuka kan anak-anak Ibu? Bisa Bu. Dah, gimana Arianto? Sudah selesai diisi nak? Sudah Bu. Jevannya gimana? Sudah? Mana Jevannya? Suaranya hilang nih. Salsa, sudah Salsa? Soalnya si Salsa juga chat Ibu, jaringan Bu. Apa nih? Gimana nih tadi agak susah. Naksia. Julia. Juga jaringannya error nih. Julpia sudah diisi nak? Sudah Bu. Oke. Baik. Ini sudah ada beberapa yang masuk nih jawabannya. Arianto sudah nomor 5 sudah dikerjakan? Lagi loading kirim ke Ibu Bu. Oke, Ibu tunggu ya nak ya. Jevannya gimana? Jevannya masih ada? Iya tadi ini Salsa tadi chat Ibu. Maaf tak bisa on mic otomatis keluar berarti jaringan. Evan gimana Evan? Sudah dikerjakan nak? Evan nggak nampak wajahnya Evan? Halo? Evan juga apa jaringan ya? Nah ini sebentar Ibu lihat.
Jawaban si Arianto sudah masuk nih. Arianto, kamu sudah mengirimkan ke Ibu di sini. Bu. Nah, Julia juga keluar lagi, pasti jaringan ini. Ibu juga sudah mulai goyang-goyang nih jaringannya nih. Semakin sore semakin goyang. Tapi Arianto sama Julpia sama Jevannya, Evan masih tetap ya, masih bisa lihat Ibu ya, masih bisa kan? Masih Bu, masih. Masih. Kalau yang pakai jaringan WiFi masih agak stabil memang. Sebentar, Ibu lihat dulu yang untuk Arianto. Di sini kamu menjawab. Sebentar, Ibu buka. Kelihatan, Nak? Arianto kelihatan? Halo, masih dengar suara Ibu? Julpia masih dengar suara Ibu? Dengar Bu, dengar. Nah, ini jawaban dari temanmu. Yang nomor 1 katanya mendengarkan lagu. Yang kedua, ciri-ciri belajar. Yang pertama, Budi selalu mengeluh dengan tugas sekolah dan tidak mengerjakan alasan terlalu banyak. Apakah menurut kamu tindakan Budi mengeluh tugas berat sudah tepat? Tidak. Oke, baik. Sebutkan ciri-ciri kebiasaan belajar yang baik. Selalu disiplin mengerjakan tugas. Baik. Lalu di sini cermati gambar Bernurur sedang membaca di sela-sela waktu luangnya sambil bermain dan membaca buku belajarnya. Saat dia belajar sering ditemani alunan musik kesukaannya. Tugas sekolah Nurul selalu dikumpulkan tepat pada waktunya. Bagaimana cara belajar yang menyenangkan menurutmu? Di sini dia mendengarkan lagu. Sebutkan manfaat belajar yang baik. Lebih banyak pengetahuan yang dari belajar. Baik. Yang soal nomor 4. Tony ingin mengikuti pembelajaran daring dengan serius dan tempat yang tenang. Sebutkan strategi memang belajar yang baik. Yaitu paksa belajar terus walaupun malas. Nah, ini jawaban dari kamu ya, Nak ya. Lalu buatlah desain rencana. Di sini di WA sudah dikirimkan desain rencana. Ibu melihat Arianto membuat seperti, sebentar Ibu bisa tampilkan nggak ya? Membuat skema ya Arianto ya. Bu. Nah, Arianto di sini membuat skema. Saya lihat Arianto. Oh, skema ini kamu tulis tangan ya, Nak ya. Skema sebentar Ibu bacakan aja ya. Ibu bacakan sebentar. Arianto. Sebentar, masih dengar Ibu, Nak? Masih, nah, Bu. di sini Arianto kebiasaan belajarnya bangun pagi. Ya, di mana skema yang kedua membaca dan menyusun materi dan intisari, belajar bersama dengan teman-teman, membuat rangkuman dan membuat catatan yang dibaca, membuat jadwal yang skema berikutnya, menjauhkan benda-benda, dan jam 7 pagi membaca buku, lalu memberi tanda atau tanda-tanda khusus. Nah, itu dari Arianto. Nah, itu contohnya yang sudah sangat cukup bagus ya, yang sangat bagus. Nah, jadi wah, jadi keluar semua nih teman-temannya nih jaringannya nih. Ibu juga udah mulai goyang nih, Nak. Mudah-mudahan kita sampai penutup ya, Nak ya. Oke, baiklah, Nak. Karena waktu kita juga sudah hampir habis. Kita akan mengakhiri kegiatan kita ini. Tadi kita sudah menyampaikan kesimpulan dan kesan dan pesan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, kira-kira apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan dari kalian, Nak? Tidak, Bu. Tidak ada. Julpia gimana? Tidak ada. Sepertinya teman-teman yang lain juga sudah keluar. Ibu juga sudah mulai goyang. Nggak nampak. Ibu nggak nampak lagi wajah kalian, dong. Kalian masih nampak wajah Ibu? Masih, Bu. Masih. Di sana cuaca gimana, Bang? Mendung atau gimana? Di sini mendung kayak udah mau hujan. Di sini cerah, Bu. Di sana gimana, Julpia? Ini agak mendung dikit, Bu. Iya. Baik. Oke, baik. Nah, sebelum hujan nanti takut mati jaringan.
Karena kegiatan kita sudah hampir habis waktunya, Nak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini semoga tetap semangat ya, Nak ya. Untuk kegiatan kita berikutnya nanti jika ada yang kurang jelas kita bisa lanjutkan di WA Group. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya teman-temannya bisa bergabung di kita di berikutnya. Nah, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, untuk menutup kegiatan kita bisa dipimpin doa penutup, Nak, oleh siapa yang bisa, Nak, di antara kalian? Saya, Bu. Boleh, Haryanto, silahkan, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Arianto sudah mimpin doa pembukanya, walaupun teman-teman kita semua sudah terpental karena jaringan dan masih ada beberapa yang chat Ibu juga, Bu kami nggak bisa masuk Bu, jaringan mutar-mutar, nggak apa-apa ya, mungkin pertemuan berikutnya bisa kita ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Ibu mau kasih pantun ya Nak ya untuk kalian berdua atau bertiga ya. Nah, ini pantunnya. Burung dara cendrawasih dari cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih anak-anak Ibu ya sudah mengikuti kita ini. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Bye-bye. Bye.